Ada lagi air di antara 7 air dari asalnya yang paling utama, yang paling tinggi kelasnya adalah air yang pernah keluar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis sahih nyebutin mukjizat Rasulullah. Air aja yang udah kita tahu ya sebagai sumber kehidupan. Air ini merupakan karunia besar yang Allah kasih bukan buat manusia doang. Ekosistem alam, flora, fauna itu amat banyak bergantung pada air. Sehingga air ini jadi karamah, jadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam Quran Allah sebut ada air yang keluar dari batu. Ada air yang keluar dari batu. Allah berikan keistimewaan itu pada Nabi Musa. Begitu dia ketok itu batu, keluar air. 12 mata air. Ini air yang disebut mukjizat. Mulanya aja air udah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bergantung banyaknya kehidupan pada air di alam ini. Ada air yang keluar dari batu, 12 mata air. Setiap gabila suku di kalangan Bani Israel masing-masing milih mata airnya. Air ada yang keluar dari batu, mukjizat. Ternyata ada lagi mukjizat yang lebih besar dari itu, yaitu mukjizat yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana air pernah keluar dari jari-jari Rasulullah. Kalau batu emang nempel sama bumi, kandungan airnya batu masih nyambung sama air tuh batu. Tapi bayangin jari, ya walaupun jari bisa berkeringat, walaupun jari punya sambungan darah kan beda. Ini terjadi berkali-kali disebutin dalam kitab-kitab hadis. Terjadi pada saat Nabi beserta sahabat ada di tempat yang namanya Hudaybiyah. Sahabat menetap di situ lama karena tempatnya emang lagi musim panas. Berada di padang pasir, nyari air susah. Ini sahabat lagi kekagahan air. Nabi cuman punya air di satu bejana yang terbuat dari kulit, namanya rikwah. Cuman satu bejana itu Nabi punya. Begitu Nabi mau pakai wudhu, sahabat pada datang. 15 orang datang. Ya Rasulullah, jangan kata buat wudhu, buat minum aja kagak ada. Akhirnya Nabi pakai itu air. Nabi keluar, Nabi sodorkan jari Nabi, Nabi angkat tangan Nabi, Nabi isi itu bejana lagi. 15 orang dia minum, dia wudhu cukup dengan air yang keluar dari jari-jari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan ini Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata beliau, lau kunna mi'ata alfin lazadana. Waktu itu kami cuma 15 orang, tapi seandainya ada 100.000 orang wudhu pakai air yang keluar dari jari-jari Rasulullah, dia wudhu, dia minum, niscaya 100.000 orang itu bakal cukup dengan air yang keluar dari tangan Rasulullah. Itu kejadiannya berkali-kali. Diriwayatin lagi oleh Sayyiduna Anas bin Malik dalam satu tempat di mana Nabi ada dekat pasar Madinah yang namanya Zaura. Sama sahabat pada kekurangan air. Akhirnya tangan Rasulullah SAW lagi-lagi ngeluarin air. Jari-jari tangan Rasulullah ngeluarin air, kumpul di satu wadah. Padahal sahabat waktu itu ada 300 orang. Cukup semua
buat minum, buat apa? Wudu. Jangan kata buat minum, buat wudu, dia bakal mandi junub berhari-hari juga masih cukup. Terjadi lagi. Sehingga ulama menyatakan bahwa air yang paling mulia di alam ini adalah air yang keluar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 air yang mulia. Ada 4. Dalam sebuah nazam dikumpulin, wa abdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsari wa nilu misra thumma baqil anhuri. Wa abdalul miyahi ma'un qad naba, air yang paling mulia yang ada di alam ini adalah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah. Baina asabi'in nabiyil muttaba, yang keluar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jari-jari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan. Yalihi ma'u zamzamin, setelah itu nomor 2-nya baru air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam nominasinya nomor 2, bukan nomor pertama. Kalau air Zam-Zam kan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini dari Nabi, stoknya juga udah kagak ada. Ya, nomor 2 baru air Zam-Zam. Yalihi ma'u zamzamin fal kautsari, yang ketiga baru telaga Kautsar, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya 2 telaga yang bakal diminum oleh umatnya sebelum berjembat di Sirat sama setelah berjembat di Sirat. Namanya telaga Kautsar. Sampai dalam Al-Quran ada surah namanya Al-Kautsar. Ya, itu nomor 3. Nomor 4, wa nilu mithra thumma baqil anhuri, yang keempat adalah air sungai Nil. Itu air sungai Nil, ya enggak, penduduk Mesir dikasih rahmat oleh Allah, ada sungai yang namanya sungai Nil, kesuburannya luar biasa. Itu sungai Nil nomor 4. Sisanya yang kelima, summa baqil anhuri, air yang ada pada sungai-sungai yang lain. Ini ngomongin tentang air dari sumbernya. Selain ada yang dari langit, selain ada yang dari bumi, ada lagi yang keluar dari tangan Rasulullah. Karena itu udah nggak ada, upas-upasannya nggak diomongin, ya, nggak diomongin. Yang ada cuman 7 tadi, yang 3 dari langit, yang 4 dari bumi. Itulah air yang disebut air mutlak. Air mutlak itu apa? Tohirun pinasi, mutahhirun li ghairi, ghairu makruh. Air yang suci, mensucikan yang lainnya. Dia suci pada dirinya, mensucikan yang lainnya, enggak makruh memakainya. Ini masih ngomongin tohur, ngulang doang nih biar nyambung lagi, ya enggak? Sebab kalau nggak dicatat, begitu kita keluar musola juga pakai sendal, udah hilang, ya.